Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasyu Fatima Azhara dengan nomor NRP 50012311145 dari Departemen Fisika Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Laboratorium. Oke. Manajemen laboratorium merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Departemen Fisika FSAD ITS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar pengelolaan laboratorium, termasuk organisasi serta sistem manajemen laboratorium yang mengacu pada standar ISO IEC 17025 2017. Lalu ada 3 capaian pembelajaran lulusan yang diberikan mata kuliah ini. CPL yang pertama, mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan eh, dan masyarakat luas melalui kreativitas dan inovasi, eselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu, CPL yang kedua, mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian fisika, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Lalu CPL 4 mampu mengkomunikasikan dan bertanggung jawab dalam menerapkan teknologi informasi untuk mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data yang disusun untuk pemecahan masalah bidang fisika. Lalu ada pun juga capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, SCPMK 1, mahasiswa mengetahui pengertian laboratorium dan jenis-jenis laboratorium dan memahami persyaratan manajemen berdasarkan standar yang berlaku, yaitu SNI ISO IEC 17025 2017. Lalu SCPMK 2, mahasiswa mengetahui kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bekerja di laboratorium, serta pencegahan terhadap risiko yang menyebabkan terganggunya kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Lalu ada SCPMK 3, mahasiswa mengetahui cara penanganan bahan beracun dan berbahaya di laboratorium. Lalu SCPMK 4, mahasiswa mengetahui pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Lalu SCPMK 5, mahasiswa mengetahui persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Lalu SCPMK 6, mahasiswa mengetahui sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Lalu SCPMK 7, mahasiswa memahami sistem ketidakpastian pengukuran dalam proses pengukuran di laboratorium. Lalu SCPMK yang terakhir yaitu SCPMK 8, mahasiswa mengetahui sistem inventory yang berkaitan dengan pengaturan data, persediaan barang, dan alat serta aktivitas yang terjadi di laboratorium. Lalu, adapun pokok bahasan pada mata kuliah manajemen laboratorium sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dasar laboratorium. Menurut KBBI, laboratorium adalah tempat atau ruangan yang dilengkapi dengan berbagai alatan untuk melakukan percobaan, penelitian, penyelidikan, lalu menunjukkan bahwa laboratorium dirancang dengan perlengkapan yang mendukung berbagai aktivitas seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, percobaan tersebut tentu bertujuan untuk penelitian atau penyelidikan tertentu sehingga keberadaan laboratorium selalu berkaitan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Penggunaan laboratorium harus mengikuti metode ilmiah tertentu.
Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan mulai dari percobaan, penelitian, pengujian dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, memahami simbol keselamatan kerja. Kita harus memahami seperti bahan kimia yang mudah terbakar, mudah meledak, beracun dan bersifat yang mengganggu kesehatan kita ataupun kesehatan orang lain. Lalu yang kedua menggunakan alat pelindung diri seperti jas laboratorium, sarung tangan, pelindung mata dan masker. Laboratorium yang ketiga, laboratorium menyediakan peralatan keselamatan seperti alat pemadam kebakaran. Lalu yang keempat, penyimpanan harus ditentukan. Penyimpanan seperti zat kimia yang berbahaya harus disimpan pada wadah yang tertutup. Lalu pembuangan limbah. Bahan kimia yang ingin dibuang harus dibuang pada tempat yang sudah disediakan dan sesuai dengan paduan. Lalu yang terakhir, tidak makan dan minum di ruangan laboratorium. Lalu eh, pokok pembahasan berikutnya yaitu penanganan bahan beracun dan berbahaya. Ada berbagai macam penanganannya, yaitu pertama mengidentifikasikan bahan beracun dan berbahaya atau kita singkat B3. Kita harus mengidentifikasikan seperti yang mana bahan ini merupakan bahan yang toksik, very toxic, iritan, harmful, flammable dan masih banyak lagi jenis-jenis bahan B3 ini. Nah, kita tuh sebelum masuk laboratorium harus mengetahui dulu yang mana bahan ini merupakan bahan B3. Jadi kita harus mengidentifikasikan sebelum kita melakukan percobaan di laboratorium. Lalu yang kedua, penyimpanan. Bahan B3 disimpan pada tempat yang aman dan tertutup dengan menggunakan wadah yang sesuai dengan bahan kimia. Lalu pengolahan limbah. Limbah B3 harus diolah dengan metode yang aman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu pelatihan dan dokumentasi. Pelatihan pelatihan ini dilakukan rutin kepada petugas atau karyawan yang ada pada laboratorium tersebut. Lalu selanjutnya ada pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Sistem standarisasi laboratorium adalah rangkaian kebijakan prosedur dan pedoman yang diterapkan untuk memastikan bahwa laboratorium beroperasi sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin keakuratan, kekonsistensi, dan keandalan data atau hasil pengujian yang dihasilkan oleh laboratorium. Lalu, adapun ruang lingkup yang ada pada sistem standarisasi laboratorium. Yang pertama adalah manajemen mutu. Lalu ada sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas, proses dan metode pengujian, pengelolaan pengelolaan sampel dan data, keselamatan kesehatan kerja disingkat K3, peningkatan berkelanjutan, akreditas dan kepatuhan regulasi. Lalu, adapun persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Yang pertama, persyaratan teknis. Persyaratan teknis memastikan bahwa laboratorium memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pengujian atau kalibrasi secara akurat. Nah, komponen-komponennya yang pertama adalah personel yang kompeten. Tenaga kerja harus memiliki kualifikasi, pelatihan keterampilan, dan pengalaman yang sesuai. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan dan fasilitas. Kondisi lingkungan harus sesuai dengan pengujian atau kalibrasi tertentu, dan peralatan laboratorium harus ditempatkan di lingkungan yang mendukung kinerja optimal. Lalu ada peralatan. Semua alat pengujian dan kalibrasi harus sesuai spesifikasi teknis, dikalibrasi secara berkala, dan dirawat dengan baik, dan alat ukur tersebut harus memiliki keterusuran metrologis ke standar nasional atau internasional. Lalu ada metode pengujian dan kalibrasi. Nah, laboratorium harus menggunakan metode yang tervalidasi. Maksudnya yang tervalidasi ini sesuai standar internasional, nasional, atau metode yang dikembangkan sendiri yang telah divalidasi. Nah,
Selanjutnya ada pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel ini harus terdokumentasi dan diterapkan untuk memastikan representasi yang benar dari material yang diuji. Lalu ada keterlusuran pengukuran. Hasil harus ditelusuri ke standar pengukuran internasional atau nasional melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus. Lalu yang terakhir ada jaminan mutu hasil pengujian. Nah, laboratorium harus memiliki program pemantauan kinerja, misalnya uji banding antar laboratorium atau uji profesiensi. Lalu selanjutnya ada persyaratan mutu. Laboratorium harus memiliki kebijakan mutu yang mendukung pencapaian hasil yang valid, dokumentasi yang sistem mutu meliputi manual mutu, prosedur, dan instruksi kerja. Lalu dokumentasi dan rekaman. Semua aktivitas harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan keterlacakan dan akuntabilitas. Rekaman harus dijaga untuk memastikan integritas data. Lalu, laboratorium harus memahami kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa laporan atau sertifikat memenuhi persyaratan pelanggan. Audit internal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan sistem mutu laboratorium. Lalu tindakan korektif pencegahan merupakan prosedur untuk menangani ketidaksesuaian dan harus diterapkan, termasuk identifikasi atau penyebab dan tindakan pencegahan. Lalu ada manajemen risiko dan peluang. Analisis risiko terkait aktivitas laboratorium untuk mengurangi potensi masalah. Lalu untuk perbaikan terus-menerus. Dan terakhir, tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen ini dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem mutu tetap efektif. Lalu, sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Yang pertama ada dokumentasi pengukuran. Yang kedua ada keterlusuran pengukuran, lalu manajemen dokumen, pelatihan personel, audit evaluasi, dan terakhir sistem manajemen mutu. Lalu selanjutnya ada ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran ini pentingnya buat kita itu apa? Nah, sebelumnya ketidakpastian pengukuran merupakan parameter yang mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap hasil pengukuran, mencakup kemungkinan variasi atau penyimpanan dari nilai yang sebenarnya. Nah, dalam manajemen laboratorium, ketidakpastian pengukuran merupakan elemen krusial yang membantu memastikan keakuratan dan dalam keadaan hasil uji atau kalibrasi. Nah, lalu pentingnya ketidakpastian pengukuran ini, yang pertama untuk kepatuhan terhadap standar internasional, yaitu ISO IEC 17025/2017. Lalu pendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dan terakhir adalah jaminan keandalan hasil uji dan pengukuran. Lalu, apa sih faktor yang memengaruhi ketidakpastian pengukuran? Yang pertama, alat pengukuran. Nah, alat pengukuran ini pastinya harus akurasi dan presisi alat. Lalu, prosedur pengukuran, variasi metode pengukuran, kesalahan sistematis atau acak. Lalu ada operator, keahlian dan pengalaman operator dalam melakukan pengukuran. Lalu kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembapan, tekanan, atau faktor lingkungan merupakan eh, faktor yang memengaruhi hasil dari pengukuran. Dan terakhir sampel yang diukur. Lalu ada langkah pengolahan. Nah, langkah pengolahan ketidakpastian pengukuran, kita harus pertama itu kita harus mengidentifikasikan sumber ketidakpastiannya. Nah, setiap elemen yang berpotensi menimbulkan variasi dalam pengukuran perlu diidentifikasi. Nah, lalu evaluasi kuantitatif. Nah, gunakan pendekatan statistik untuk mengukur kontribusi masing-masing sumber. Lalu dokumentasi dan pelaporan hasil pelaporan atau hasil pengukuran. Lalu ada kalibrasi dan validasi alat atau metode secara rutin. Lalu yang terakhir peningkatan kompetensi operator. Terakhir merupakan sistem inventory laboratorium. Nah, komponen utama dari sistem inventory laboratorium yaitu yang pertama adalah database.
Nah, database ini merupakan tempat penyimpanan informasi seperti alat dan bahan laboratorium, yaitu yang isinya merupakan nama barang, kode barang, kategori barang, lokasi penyimpanan, jumlah stok, kondisi barang, tanggal pembelian atau pengadaan, dan tanggal kadaluarsa. Lalu yang kedua ada user interface. Nah, user interface merupakan untuk memudahkan penggunaan seperti admin atau staff labnya bisa berbasis desktop, web, atau aplikasi mobile. Lalu fitur penting pada sistem inventory laboratorium yang pertama ada manajemen stok. Nah, manajemen stok ini merupakan pencatatan barang masuk dan keluar, pengurangan otomatis stok saat barang digunakan, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada pelacakan barang. Pencarian barang berdasarkan nama, kode, atau kategori. Lalu ada manajemen bahan kimia, informasi seperti informasi keamanan, tanggal kadaluarsa, dan peringatan otomatis. Lalu ada laporan dan analisis. Laporan stok bulanan, riwayat penggunaan barang, grafik penggunaan alat atau bahan selama periode tertentu. Lalu ada multi-level user access, seperti admin, akses penuh untuk mengatur inventaris dan user. Staff hanya mencatat penggunaan dan melihat stok. Nah, penggunaan umum ini hanya melihat ketersediaan alat. Lalu yang terakhir ada integrasi. Barcode atau QR code scanner mempermudah proses input dan pelacakan. Nah, integrasi dengan sistem lain seperti pengadaan atau akademik. Lalu yang terakhir adalah langkah pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan laboratorium, diskusi dengan penggunaan akhir. Lalu yang kedua ada desain sistem, merancang database dan antarmuka pengguna. Lalu pengembangan. Pengembangan ini menggunakan teknologi yang sesuai dan pastikan fitur responsif dan mudah digunakan. Lalu pengujian. Pengujian dilakukan coba sistem dengan skenario nyata, lalu memperbaiki bug atau kendala yang debugging gitu, dan meningkatkan tingkat performa. Lalu implementasi dan pelatihan. Eh, Melatih pengguna untuk menggunakan sistem. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan. Mengupdate sistem sesuai kebutuhan dan membackup data secara berkala. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.